anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Tris. Nah, hari ini kita akan masuk ke tahap kedua proyek kita dalam membuat kincir angin. Bagaimana tahap pertama? Apakah anak-anak sudah selesai semua? Pastinya sudah semua dong. Kita akan masuk ke tahap berikutnya. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan mengenai sedotannya ya. Nah, ini sedotan yang Ibu punya yang ukuran besarnya ini adalah sedotan bekas minuman boba. Lihat, sebesar ini. Dan ini adalah sedotan yang ukuran kecilnya. Kalau anak-anak di rumah ada yang punya sedotan seperti ini, boleh. Ini lebih baik. Oke? Nah, untuk tahap berikutnya, anak-anak sudah menggunting cetakan yang sebesar ini ya. Ada 4 ya, masih ingat kan? Cetakan besar 4, cetakan kecil 3, dan yang berbentuk lingkaran 7. Betul? Oke. Nah, sekarang untuk cetakan yang ukuran besar, kita beri lubang dulu ya, kita bolongin dulu. Nah, bolongnya itu harus sebesar sedotan ini ya. Berapa yang harus dibolonginnya? Cukup 2 saja. Oke? Nah, di sini sudah ada cetakan yang sudah bolong nih, ada 2 ya. Oke, dan pastikan sedotan yang besar ini bisa masuk ya. Coba kita tes. Seperti ini. Oke? Nah, kalau sudah pasti, sudah yakin sedotannya masuk, kita akan lem. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke proses pengeleman ya. Kita akan mengelem ukuran besar ini ya, kan ada 4 ya. Kita lem. Nah, di sini Ibu menggunakan lem tembak. Anak-anak juga bisa menggunakan, tetapi ketika menggunakannya berhati-hati ya. Nah, ketika pengeleman ini, anak-anak bisa berbagi peran bersama orang tua ataupun kakak ya. Oke, kita mulai. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini yang berlubangnya ini ada di posisi seperti ini. Jadi ketika kita cek, kita masukkan sedotannya seperti ini. Oke? Oke anak-anak, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah, anak-anak sudah mencetak ukuran yang berbentuk lingkaran ini ya. Nah, kita akan menempelkan 5 cetakan tadi yang berbentuk lingkaran ini untuk porosnya. Seperti ini. Tapi ingat, sebelumnya sudah kita lubangi. Nah, caranya boleh menggunakan gunting. Ataupun misalnya punya alat yang lain, menggunakan cutter juga bisa. Hati-hati ya. Setelah dilubangi, kita tempelkan 5 untuk porosnya. Seperti ini. Mengerti ya?
Nah, setelah kita membuat porosnya, kita akan buat baling-balingnya, ya. Baling-balingnya kan kita membuat 3 ya, yang ukuran kecil itu. Nah, kita tempelkan seperti ini. Lihat posisinya harus miring supaya bisa mempermudah baling-baling ini berputar ketika kena angin. Posisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti ini. Bisa ya? Baik. Sekarang kita akan mulai untuk memasangkan di dindingnya ya. Untuk sedotan yang ukuran besar, kita akan potong sepanjang 4 cm, kurang lebih 4 cm ya. Nah, ini ibu sudah memasukkannya, lihat. Nah, sudah seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memasang baling-balingnya. Nah, untuk baling-baling ini kita membutuhkan sedotan dengan ukuran kecil seperti ini. Nah, kita potong si baling-balingnya ini. Kita coba seperti ini ya, kita masukkan dulu. Lalu 2 lingkaran yang sisa yang kemarin, yang sebelumnya itu ya. Ini kita masukkan. Nah, kita potong sedotan yang berukuran kecil ini. Sebelumnya kita ukur dulu kurang lebih 15 cm ya. Ukuran panjangnya 15 cm. Kita potong. Oke. Seperti ini. Kita coba ya, berhasil tidak ya? Kita akan berikan angin. Sekali lagi ya. Yes, oke. Nah, setelah seperti ini, nah di sini ibu sudah menyiapkan tempatnya ya untuk dudukan si baling-baling ini. Ini terbuat dari kardus juga, dari barang-barang bekas. Di sini ini ibu sudah mencari gambar rumput, lalu ada pohon, ada jendela, ada pintu. Ini anak-anak bisa dapatkan dari majalah, misalnya dari majalah bekas ya, bisa dicari gambar-gambarnya. Atau misalnya saya punya gambar lain, boleh ya. Yang penting sesuai untuk hiasan baling-baling ini. Sebelum kita mengelem ini, baling-balingnya kedudukannya ini, ya ke tempatnya yang sudah kita buat, kita beri lem dulu ujungnya ini ya, supaya tidak mudah bergerak. Nanti kalau copot ketika ditiup, wah bahaya ya. Kita beri lem supaya benar-benar menempel, supaya aman ya. Oke, cukup. Nah, lalu kita tempel bagian bawahnya. Nah, anak-anak, untuk menempelnya diharapkan baling-balingnya jadi agak keluar ya. Nah, seperti ini. Jadi ada di depan ya. Supaya pergerakan baling-balingnya nanti tidak terganggu oleh dudukan yang bawahnya sini. Oke. Nah, sudah aman. Nah, setelah ini sesuai dengan kreasi anak-anak, silahkan menempelkan hiasan yang sesuai yang sudah anak-anak dapatkan dari barang bekas yang ada di sekitar rumah kalian. Oke? Boleh misalnya nih ibu ada pohon, kita tempelkan di sekitarnya.
saya sebelum menempel hiasan ini, Bu, saya akan menempelkan kertas lipat di bagian luarnya. Boleh ya. Ataupun saya punya kertas warna lain, Bu, yang lebih bagus, boleh. Kalian boleh tempelkan dulu di sekitarnya ya. Lalu tempelkan hiasannya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi deh seperti ini ya kurang lebih ya anak-anak. Para guru berharap anak-anak bisa mempraktekkan kincir angin di rumah ini dengan baik ya. Dan video penjelasan dari Ibu ini bisa dipahami. Selamat berkreasi, selamat membuat kincir anginnya ya. Semoga berhasil. Dadah.